pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana dekat agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitahuan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah, sebagaimana persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus. Dengan perantaraanku, demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum. Aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya, dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mengenal tentang Dia akan mengerti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang padanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada yang namanya pertama adalah licik. Yang kedua ada yang namanya cerdik. Yang ketiga ada yang namanya bijaksana. Bedanya apa? Kalau yang licik, dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi merugikan orang lain. Itu licik. Keuntungannya adalah untuk dirinya sendiri, tapi dia menggunakan berbagai cara, dan itu bisa merugikan orang lain. Itu yang namanya licik. Yang kedua adalah cerdik. Cerdik berarti dia mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi orang lain tidak ada yang dirugikan. Itu berarti dia cerdik. Dia beruntung, orang lain nggak rugi apa-apa. Lalu yang bijaksana itu apa? Bijaksana berarti dia mencari kebaikan bagi dirinya sendiri dan orang lain dengan cara-cara yang baik dan benar, tanpa ada yang dirugikan. Kalau yang cerdik tadi, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain. Tapi kalau orang bijaksana, dia memikirkan kebaikan bagi dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Seringkali anak-anak dunia melakukan tindakan-tindakan yang cerdik, bahkan bisa licik untuk mengejar keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu anak-anak dunia. Bisa cerdik, bahkan bisa juga licik. Kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang harus berbeda dengan anak-anak dunia. Kalau anak-anak dunia paling pol dia cerdik. Kita sebagai anak-anak Allah sekaligus anak-anak terang, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang bijaksana.
baik itu untuk urusan surga maupun untuk urusan duniawi. Yang nomor satu harus kita pikirkan adalah urusan surgawi. Baru kemudian kalau orang yang sudah bijaksana dalam urusan surga, dia pasti juga bijaksana dalam urusan duniawi. Itu pasti otomatis. Karena itulah yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana untuk urusan surgawi. Dan Tuhan ingin kita menjadi orang yang seperti itu, yakni bijaksana dalam urusan surgawi yang mau berjuang semaksimal mungkin supaya karya Allah dapat diterima oleh banyak orang, supaya keselamatan Allah dapat dialami oleh banyak orang.